Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang titrasi iodometri. Dengan anggota kelompok Rajemi Hasan, Fitria Nurmayata Syarifai, dengan saya sendiri Miftahul Hair Arsyad, Ekalinda Febrianti, Nur Ain Basiha, dan Cynthia Yasin. Selanjutnya, kepada pemateri pertama dipersilahkan. Definisi iodometri, yaitu titrasi yang dilakukan terhadap zat-zat oksidator atau potensial oksidasi lebih besar atau potensialnya reduksi lebih kecil dari I2. Iodometri sebagai titrasi tidak langsung. Kenapa? Yang pertama yaitu larutan baku atau natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Yang kedua yaitu oksidator atau sampel ditambahkan larutan Ki berlebihan dalam suasana asam akan mengoksidasi iodida pada Ki menjadi iodin atau iodium I2, sedangkan oksidator atau sampel habis bereaksi. Yang ketiga yaitu iodium yang dilepaskan setara jumlahnya dengan oksidator atau sampel dititrasi dengan larutan baku NaS2O3. Nah, si sampel tidak bereaksi dengan natrium tiosulfat atau Na2S2O3, tetapi dia bereaksi dengan Ki. Artinya apa? Yaitu larutan bakunya tidak langsung atau bertemu dengan si sampel yang bersifat oksidator. Dengan kata lain, dia tidak langsung, tetapi dia melalui perantara. Perantaranya apa? Yaitu si Ki. Si Ki ini, kenapa dia disebut titrasi tidak langsung? Karena tiosulfat atau larutan baku tidak langsung dia bertemu dengan analit atau sampelnya bersifat oksidator. Ketika dalam suasana asam, maka terjadi yaitu tadi 2 imin tambah oksidator sama dengan I2 tambah reduktor. Imin dari Ki itu akan mengalami oksidator akibat adanya suatu sampel yang bersifat oksidator. Dia akan berubah dari 2 imin menjadi I2. Nah, I2 inilah yang kemudian berikutnya akan dilepaskan dan akan bereaksi dengan natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Jadi jumlahnya itu setara dengan jumlah oksidator atau sampel, sehingga reaksi yang diperoleh I2 tambah S2O3 2 sama dengan I tambah S4O62 min. Jadi, nah, itulah kenapa dia disebut titrasi tidak langsung. Selanjutnya yaitu kita bisa lihat di sini ada alat dari titrasi iodometri, ada buret, kemudian ada larutan sampel.
Apakah jenis titrasi redoks dari metode titrasi iodometri? Kita bisa lihat di sini bahwa natrium tiosulfat memiliki sampel sebagai oksidator. Secara otomatis, natrium tiosulfat sebagai reduktor. Ketika larutan bakunya sebagai reduktor, maka jenis dari titrasi redoks ini adalah titrasi reduksimetri. Selanjutnya, mengapa titrasi iodometri harus dilakukan dalam suasana asam? Nah, perlu kita ingat dulu kenapa sih harus ditambah dengan asam kuat reaksi untuk iodometri ini. Kita lihat di sini kan dua imin akan ketemu dengan oksidator, kemudian akan membentuk I2 dan reduktor I2-nya yang akan bereaksi dengan tiosulfat. Lalu I2 mengalami reduksi. Jadi yang memiliki peran penting adalah keberadaan I2. Kalau dilakukan dalam kondisi asam kuat, maka apa yang akan terjadi? Di sini kita lihat ada imin, kemudian ditambahkan dengan O2 menjadi H+, dan membentuk I2. Artinya, jumlah I2 yang terbentuk akan semakin banyak. Kondisi ini adalah kondisi yang menguntungkan. Ketika kita melihat kondisinya di sini kan ada 3 kondisi, yaitu ada kondisi asam atau pH rendah, ada kondisi pH netral, dan kondisi pH tinggi. Maka kita harus cari suasana mana sih yang akan menguntungkan untuk reaksi iodometrinya. Di mana letak menguntungkannya? Kalau I2-nya semakin banyak terbentuk. Pertama kita lihat dulu untuk suasana asamnya. Jumlah ion H+-nya berlimpah, maka apa yang akan terjadi? Iminnya akan semakin banyak membentuk I2. Jelas ini akan mengoptimalkan proses reaksinya. Karena di sini kita akan membantu oksidator untuk mengubah seluruh iminnya atau semaksimal iminnya membentuk I2, sehingga oksidatornya akan habis bereaksi. Jadi kira-kira kondisi asam menguntungkan atau tidak? Jawabannya ya, menguntungkan. Sekarang pada kondisi netral. Tetap bisa terjadi reaksinya, tapi mungkin tidak maksimal karena tidak membantu dari si oksidator, apalagi kalau termasuk oksidator lemah. Maka kita sangat butuh bantuan dari keberadaan ion H+. Nah, ini yang harus hati-hati. Apa yang akan terjadi ketika kita melakukan titrasi iodometri dalam kondisi pH tinggi atau kondisi basah? Yang terjadi adalah jumlah ion hanya akan berlimpah. Maka akan terjadi pergeseran keseimbangan malah ke kiri. Kenapa demikian? Karena I2-nya akan bereaksi dengan OH- membentuk ion hipoiodit. Ion hipoiodit ini cepat atau lambat akan berubah menjadi iodat, yang artinya konsentrasi I2 yang kita perlukan malah jadi berkurang. Nah, ini yang harus kita perhatikan berikutnya. IO3- oksidator lebih kuat daripada I2, artinya apa? Nah, di sini kan kita punya reduktor, yaitu natrium tiosulfat. Otomatis nanti tiosulfat yang akan jauh lebih suka terhadap iodatnya daripada I2. Sehingga tiosulfat tidak hanya menghasilkan tetraionat, tapi juga dapat menghasilkan sulfat. Berarti ketika pada pH tinggi yang pertama, I2-nya akan berkurang sehingga reaksinya jadi tidak maksimal. Di samping itu, nanti S2O3-nya tidak hanya bereaksi dengan I2, tapi dengan iodatnya, sehingga nanti akan mengganggu proses perhitungan atau reaksinya. Jadi kesetimbangan stoikiometri akan jadi rancu. Kesimpulannya, untuk iodometri kita lakukan sebaiknya dengan kondisi pH rendah atau pH asam. Kemudian paling kita hindari dilakukan dalam kondisi basah. Oleh karena itu, iodometri tidak pernah dilakukan dalam kondisi basah.
Karena reaksinya reduksimetri, maka menjaga supaya nanti yang bereaksi dengan tiosulfat hanyalah I2. Dan I2-nya kita usahakan semaksimal mungkin dengan cara menghabiskan oksidatornya dan memberikan suasana asam, jadi asamnya sebagai katalis. Selanjutnya, indikator yang digunakan pada titrasi iodometri. Pada iodometri digunakan amilum atau kanji. Indikator amilum diberikan menjelang titik akhir titrasi. Yang pertama kita lakukan yaitu sampel kita tambahkan Ki, kita tambahkan H2SO4 yang akan berubah warna menjadi kecoklatan atau merah kecoklatan. Kemudian akan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat hingga berwarna kuning jerami. Ketika sudah didapatkan warna kuning jerami, kemudian ditambahkan indikator amilum. Kompleks imin atau amilum akan membentuk warna menjadi biru. Setelah berubah warna biru, kemudian kita titrasi kembali dengan natrium tiosulfat hingga tidak berwarna. Selanjutnya, kelemahan indikator. Yang pertama, tidak larut dalam air dingin, sehingga dalam pembuatan larutan harus dilarutkan menggunakan air panas. Yang kedua, suspensi dalam air tidak stabil, sehingga pembuatan larutannya selalu baru. Dan yang terakhir, kompleks iodid tidak larut dalam air, sehingga penambahannya harus akhir titrasi. Kenapa sampel harus ditambahkan H2SO4? Alasannya, sampel tambah Ki tambah H2SO4, dua imin ini harus mengalami oksidasi maksimal menjadi I2. Karena iminnya ini diubah menjadi I2, sehingga sampelnya nanti atau si oksidasi ini akan habis bereaksi. Artinya, kita butuh I2 dalam jumlah yang banyak karena I2 inilah yang akan bereaksi dengan tiosulfat. Asam sulfat sifatnya pekat, di mana dia menyebabkan suasana asam yang sangat bagus sehingga reaksinya akan menjadi maksimal. Selanjutnya. Faktor kesalahan pada titrasi iodometri, yang pertama, kerusakan larutan baku. Yang kedua, pemberian amilum yang terlalu awal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.